kehadiran pemerintah yang tadi dikatakan intervensi itu, salah satu intervensi pemerintah itu kan misalnya kemarin di pertengahan puasa kan kayaknya sudah pengumuman hasil real count. kebijakan itu tentunya membangun jalan tol, walaupun itu dengan swasta, tentunya menggandeng swasta untuk membangun jalan tol. Itu salah satu forum itu ternyata juga masih menimbulkan gitu ya, masih ada ini. Maka perlu dievaluasi entah forumnya, entah pemerintahnya sendiri itu. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ganesha Speak Time UTP Surakarta. Dan kali ini kita ada di Ganesha Speak Time edisi khusus ya, edisi spesial. Kemarin ada edisi Ramadan, dan hari ini karena kita sudah di penghujung Ramadan, maka kita ada spesial edisi Lebaran. Spesial edisi Idul Fitri. Nah, karena edisinya juga khusus, maka tamu yang kita hadirkan kali ini juga sangat khusus. Kemarin kita sudah ada dengan para wakil rektor, dan setelah saya cari jadwal yang begitu padat dan sulit jadwalnya, karena beliau sangat sibuk, alhamdulillah hari ini bisa kita hadirkan bersama. Narasumber kita yaitu Ibu Rektor UTP Surakarta, Profesor Dr. Anda Winarti MSI. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, Bu ya. Amin, amin, sehat selalu. Puasa sudah hampir 30 hari ini, Bu. Ya. Tetap semangat dan masih tetap sehat selalu, Ibu kan? Iya, alhamdulillah dengan puasa lebih sehat. Iya, puasa lebih sehat karena seperti kemarin juga disinggung Pak WR3 itu, katanya ada hadis bahwa beliau menyampaikan dengan berpuasa kita akan menjadi lebih sehat. Ya. Baik Ibu, di tengah-tengah kesibukan Ibu selama ini, saya dengan teman-teman tim nyari jadwal sangat susah. Ibu harus ada kemarin jadwal masih di kampus A, di kampus B, dan juga masih dengan praktisnya di bidang kebijakan publik, masih dibutuhkan di sana sini. Dan alhamdulillah hari ini sudah bisa ngasih waktu ke kita, teman-teman dari GST, Ganesha Speak Time UTP Surakarta. Dan spesifik hari ini, Bu, mungkin saya akan ngobrol sama Ibu terkait edisi khusus di Lebaran kali ini. Iya. Karena Ibu sebagai pakar di kebijakan publik, nah mungkin nanti pandangan Ibu terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah selama Ramadan sampai dengan Lebaran kali ini. Mungkin bisa sapa terlebih dahulu Ibu ke Sobat GST semuanya, dan mungkin bisa disampaikan prolognya, Bu. Iya, terima kasih Pak Impron. Alhamdulillah saya sore hari ini bisa ada di antara teman-teman semua, dan alhamdulillah walaupun sudah usia agak kesini begitu, tapi mudah-mudahan bermanfaat saja begitu. Selalu dinanti-nanti Ibu pokoknya. Sebetulnya saya bukan pakar lah, itu terlalu tinggi bagi saya. Saya hanya pemerhati dan mempelajari masalah-masalah kebijakan. Begitu mungkin tepatnya. Tapi kan spesifik Ibu guru besarnya juga pengukuhannya di bidang itu kan, Bu ya? Iya, kebetulan. Jadi kalau saya mengatakan pakar ya tidak salah juga dong. Karena sesuai dengan itu ya, sesuai dengan pengukuhan di guru besarnya juga memang Ibu di bidang kebijakan publik ya. Mungkin Ibu bisa sedikit di spill dahulu ya, sedikit disinggung-singgung selama Ramadan kemarin, kemudian Lebaran ini sudah di depan mata. Mungkin kemarin ada kenaikan harga gitu-gitu. Dan mungkin ekonomi masyarakat kan biasanya juga
yang ngontrol itu pasti pemerintah kan Bu. Pasti di dalamnya ada kebijakan gitu. Betul. Nah, kalau dari sudut pandang kebijakan publik kira-kira seperti apa Bu? Iya, betul itu tadi Pak Imron, bahwa semua sebetulnya kalau dari sisi kebijakan publik itu kehidupan manusia itu diatur oleh kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan perundang-undangan. Itu pasti begitu ya. Nah, tidak luput juga dengan masa-masa ini, masa-masa puasa Sampai dengan Lebaran. Sampai dengan Lebaran, bahkan sebetulnya sebelum puasa pun ada hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama tentang kebijakan-kebijakan khususnya ini seperti yang disampaikan Pak Imron itu tentang harga. Gitu. Tentunya orang itu sudah tahu bahwa ketika ada momen-momen momen tahunan gitu ya, yang berputar setiap tahun. Entah Natal, entah Lebaran itu pasti harga naik. Tetapi yang saya cermati kali ini agak berbeda. Mengapa berbeda? Kalau saya boleh mengatakan itu karena ada momen-momen penting yang lain yang selama ini tidak terjadi dalam satu deretan waktu gitu ya. Satu misalnya pemilu. Ya, yang kedua, pas mendekati sekali dengan Ramadan ya. Iya, betul. Yang kedua, mau tidak mau saya boleh mengatakan bencana gitu ya, karena musim hujan dan lain sebagainya, dan di sekitar kita ada beberapa bencana banjir dan lain sebagainya. Itu akan mempengaruhi harga-harga yang terjadi. Jadi selain puasa Ramadan dan Lebaran itu harga sudah naik, ini ada faktor-faktor sebelumnya yang mendukung itu. Misalnya bencana, jadi distribusi bahan-bahan makan salah satunya itu kan akan terganggu ya. Jadi akan mempengaruhi kenaikan harga itu. Termasuk mungkin produksi ya Bu. Karena kan iklim tadi termasuk El Nino, banjir dan lain-lain. Terutama hasil-hasil pertanian itu masih sangat tergantung dengan iklim. Situasi iklim kita. Iya, gitu. Jadi itu yang merupakan keistimewaan kalau tahun ini. Ya, gitu. baik. Kemudian kalau Ibu melihat dengan situasi itu, apakah pemerintah sudah memberikan kebijakan yang bisa mengintervensi situasi itu, Bu? Nah, sebetulnya kalau saya boleh mengatakan, saya justru menanyakan kehadiran pemerintah ya. Jadi situasi-situasi saat seperti ini itu kehadiran pemerintah. Namun kemungkinan energi pemerintah itu sudah menipis karena ada pemilu kemarin. Jadi walaupun energinya terlalu banyak dihabiskan untuk ngurusi pemilu, maksudnya gitu ya Bu ya. Pemilu dan persiapan karena bicara tentang anggaran itu walaupun sudah direncanakan dalam tahunan ya, pemilu pun sudah masuk di anggaran APBN maksud saya. Itu tetapi hal-hal yang tidak terduga banyak terjadi kali ini. Kalau saya mengamati seperti itu. Jadi kehadiran pemerintah yang tadi dikatakan intervensi itu, salah satu intervensi pemerintah itu kan misalnya operasi pasar misalnya semacam operasi itu. Pasar salah satu intervensi pemerintah. Tetapi bagaimana pemerintah saat ini, kita terutama saya itu tidak banyak mendengar. Dulu itu kalau seperti ini harga melambung, pemerintah langsung intervensi operasi pasar di setiap kabupaten, di setiap bahkan daerah begitu ya. Daerah kabupaten. Tetapi saat ini hanya kabupaten-kabupaten tertentu yang kita dengar, kita tahu itu gitu. Artinya belum ada pemerataan keseluruhan betul, begitu. Betul. Jadi pemerintah kali ini agak mungkin energinya sudah habis kemarin di pemilu. Itu sehingga untuk operasi pasar dan intervensi dalam hal perekonomian, yaitu harga yang melambung, itu sangat-sangat kurang, dan itu dinantikan oleh masyarakat sebetulnya. Saya pun sebetulnya mengamati dan mencermati, menanti apa yang akan dilakukan pemerintah. Bahkan saya pernah mengatakan sejauh mana pemerintah bisa menurunkan harga, gitu ya. Intervensinya tadi itu ya, sebesar mana pemerintah bisa mengintervensi situasi yang terjadi gitu. Bahkan intervensi selain
operasi pasar harga diturunkan kan enggak pernah ada. Itu harga beras ya masih 20.000 begitu ya. Itu jadi ketika pemerintah itu intervensi seringkali bisa intervensi, maksud saya operasi pasar itu pasar murah misalnya itu bisa menurunkan harga sedikit. Tetapi kali ini tidak ada, tidak seperti yang kita harapkan begitulah. Ya. Sudah ada tetapi mungkin belum luas begitu atau seperti apa Bu? Operasi pasar sudah ada, tetapi tidak menyeluruh. Tidak menyeluruh ya, berarti belum meluas tadi ya. Sehingga tidak akan mempengaruhi harga. Harga tetap segitu. Hanya ada pada titik-titik tertentu yang mungkin dilakukan operasinya saja. Operasi pasarnya ya, tergantung bagaimana political will bupati, wali kota dan lain sebagainya. Dari pemerintah daerah masing-masing. Iya. Oke, jadi harapan kita sebenarnya mungkin pemerintah lebih luas lagi lah ya intervensinya. Oke, kemudian tadi karena tadi Ibu juga sudah sedikit menyinggung tentang pemilu, Bu. Nah ini kayaknya sudah agak down kemarin awal puasa gitu ya. Tapi kemarin di pertengahan puasa kan kayaknya sudah pengumuman hasil real count. Kemudian setelah itu kan ada ada pengajuan banding lah, saya sebut banding begitu saja ke MK. Nah, dengan kondisi itu kan sepertinya agak naik lagi nih tensinya Bu, setelah pemilu. Iya. Dan padahal kan ini kondisinya setelah Ramadan dan kemudian Lebaran gitu. Kira-kira Ibu melihatnya seperti apa? Mungkin kan masyarakat kan Lebaran itu kan saling bermaaf-maafan, kemudian tensi di masyarakat yang kemarin mungkin sempat panas juga kan akhirnya agak menurun dengan itu. Tapi kalau kemudian para elit-elitnya ternyata kok masih agak tinggi juga, kira-kira gimana pandangan dari Bu? Kalau saya gini ya, untuk pengajuan ke MK itu hak ya, hak setiap paslon atau setiap orang sebetulnya begitu. Dan itu ada batas waktu sehingga tidak bisa diundur sehabis Lebaran aja kita biar bermaaf-maafan dulu, maaf tetap harus ya sebetulnya gitu. Tetapi untuk pengajuan ke MK harus juga karena ada waktu. Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan begitu dan ya Bu itu ya. Dibatasi waktu. Paling lambat tanggal berapa untuk pengajuan itu, kalau dalam batas waktu tertentu tidak mengajukan kan ya sudah itu menerima gitu. Jadi mau tidak mau kalau ada paslon yang dalam tanda kutip itu menggugat, ya itu hak mereka dan memang harus bulan-bulan itu, hari-hari itu, minggu-minggu itu begitu. Tetapi saya percaya bahwa para paslon ketiga-tiganya itu akhirnya nanti bisa menerima ya. Mudah-mudahan seperti itu sehingga sedikit atau bahkan bisa mendinginkan situasi masyarakat begitu. Tidak ikut-ikutan terus-menerus panas begitu ya Bu. Iya, betul. Berarti karena jadwalnya tadi kan kita lihat itu kan berarti sudah ada untuk mengajukan penggugatan dan seterusnya. Dan kebetulan juga pas waktunya dengan Ramadan kan kemarin. Iya. Nah, kalau menurut Ibu apakah itu karena Ramadan terus tensinya agak menurun gitu? Kalau nggak Ramadan mungkin bisa lebih panas lagi gitu, enggak Bu? Ada kaitannya Bu kira-kira? Bisa jadi begitu ya, gitu. Kalau para paslon sih mengajukan ya memang waktunya itu, sesuai tetapi mungkin pengikut masyarakatnya juga mudah-mudahan bisa mengendalikan saat Ramadan ini gitu. Tetapi kalau itu dikendalikan karena bulan Ramadan, jangan-jangan habis Ramadan, habis Lebaran jadi lepas lagi gitu. Berarti lagi. Ramadan hanya berfungsi kontrol sesaat begitu ya Bu ya. Alhamdulillah bisa dikontrol dengan ya mudah-mudahan berarti harapan kita kan tidak hanya menjadi kontrol sesaat tetapi menjadi kontrol yang terus mengingatkan karena ada pelajaran pasca Ramadan begitu kan biasanya kan begitu. Iya, betul. Baik. Kemudian tadi terkait dengan kebijakan, kemudian pemilu tadi juga ternyata ada kaitannya. Ibu menyampaikan mungkin karena energi pemerintah dan juga situasi masyarakat publik itu fokusnya kemarin ke pemilu begitu. Nah, biasanya itu kan ketika Lebaran itu sektor ekonomi kan juga lumayan
berputar baik juga, Bu. Betul. Mungkin pemerintah kemudian menggelontorkan THR begitu, sehingga harapannya daya beli menjadi naik. Kemudian mungkin sektor wisata, biasanya pada mudik, pada pulang kampung, wisata juga ada yang mungkin hidupnya hanya setahun sekali gitu ya, atau yang mungkin tidak hidup kecuali pada saat Lebaran menjadi hidup. Kemudian juga wisata-wisata yang mungkin hari biasa udah ramai menjadi semakin ramai. Nah, kira-kira Ibu melihat itu terkait dengan kebijakan pemerintah misalnya, apakah ada keterkaitan, Bu, di situ? Maksudnya keterkaitan THR itu? Ya, artinya membuat kebijakan itu untuk mendukung sektor perekonomian dan juga pariwisata. Apakah sudah tepat kira-kira menurut Ibu? Mungkin salah satunya, dan itu tepat. Bukan saya mengatakan tepat karena saya dapat THR, bukan itu ya. Semua dapat THR kok. Iya. Sehingga saya mengatakan tepat, bukan itu. Tetapi itu kebijakan itu pasti punya tujuan. Salah satu tujuannya ya meningkatkan daya beli misalnya begitu ya. Meningkatkan daya beli. Karena ketika masyarakat salah satu atau beberapa masyarakat yang mendapatkan THR itu akan pasti membelanjakan untuk kebutuhan lebarannya selama begitu. Lebaran itu. Dan bisa jadi itu, dan banyak itu, bukan bisa jadi, banyak itu sebagai uang saku sangu untuk pulang mudik gitu. Sehingga ada sirkulasi perekonomian di daerah. Itu kan harapan pemerintah itu. Sama sebetulnya ini lebih ke sana ya, kebijakan pemerintah untuk Sabtu libur itu kan untuk memunculkan perekonomian daerah, sehingga orang-orang kota pusat misalnya, orang-orang kota itu akan pulang, akan mudik, dan di situ terjadi perputaran ekonomi yang besar tentunya, sehingga akan pendapatan seseorang yang bekerja di kota itu akan terdistribusi juga menyebar ke daerah-daerah. Berarti termasuk seperti THR ini, karena tadi saya buka browsing itu, Bu, ada sekitar 193 juta orang yang akan terlibat mudik itu. Betul. Nah, Ibu melihatnya seperti apa? Apakah pemerintah mempersiapkan dalam rangka manajemen manajemen mengatasi situasi mudiknya begitu, dari jumlah penduduk kita yang semakin banyak. Artinya kan pasti pemerintah juga mengeluarkan kebijakan, memberikan mungkin tadi salah satunya THR, kemudian mungkin nanti akses pariwisata. Betul. Dan juga transportasi tentunya. Apakah kira-kira pemerintah sudah ambil posisi yang tepat di situ, Bu? Saya pikir sudah itu. Selain THR, pemerintah juga membangun jalan tol ya. Itu ya, jalan tol sangat membantu sekali. Sangat membantu itu karena tidak ada jalan tol, misalnya bis disiapkan yang banyak, tetapi kalau tidak ada jalan tol, pelayanan juga tidak baik itu tentunya. Padahal pelayanan publik itu harus disediakan oleh pemerintah. Nah, strategi pemerintah untuk melakukan kebijakan itu tentunya membangun jalan tol, walaupun itu dengan swasta, tentunya menggandeng swasta untuk membangun jalan tol. Itu salah satu pelayanan yang pemerintah terhadap publik terhadap publik agar lancar perjalanannya. Terus yang lain, kebijakan pemerintah mudik bareng. Ya, itu kebijakan pemerintah yang juga kerjasama dengan swasta. Jadi pemerintah menghimbau swasta, perusahaan besar itu untuk mengeluarkan alat transportasi biasanya, Ibu, ya, untuk mudik bareng. Sehingga bisa termanage dengan, dan itu laris, ada pendaftarannya, termanage dengan baik gitu lah ya. Itu sangat membantu bagi pegawai atau karyawan-karyawan yang pada membutuhkan ya, biasanya itu pada kelas-kelas menengah ke bawah begitu ya. Itu. Kemudian kemarin ada hal yang menarik juga selama Ramadan berlangsung ya. Kita mungkin bisa melihatnya dari sisi toleransi. Jadi banyak
kita sebutnya kalau anak-anak mahasiswa gitu ya, anak muda itu menyebutnya itu kaum nonis. Nonis itu sebenarnya kan kepanjangan dari non-is gitu, non-Islam. Nah, mereka teman-teman nonis itu terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan selama Ramadan seperti pembagian takjil. Bahkan termasuk memborong takjil. Sampai-sampai itu ada video viral seorang pendeta muda yang dia dengan bahasa guyonannya begitu menyampaikan bahwa kita sudah bisa memenangkan perang ini, yaitu perang takjil. Gitu. Kemudian ada istilah war takjil. Ibu melihatnya itu seperti apa? Apakah itu sebuah toleransi yang berkembang ke depan menjadi semakin baik? Artinya teman-teman nonis tadi itu di Ramadan ikut merayakan, ikut terlibat, seperti apa? Itu perkembangan yang baik ya. Itu sangat terlihat kan tahun ini ya. Sangat terlihat tahun ini walaupun tahun-tahun kemarin sudah ada partisipasi itu. Tetapi kali ini sangat terlihat sekali. Ini perkembangan yang baik bagi saya dan bagi masyarakat banyak tentunya. Dalam penglihatan saya begini ya. Indonesia itu terdiri banyak suku. Banyak dan terdiri dari pulau-pulau gitu. Golongan iya ras itu ya itu. Dan Indonesia sendiri tersebar di banyak pulau yang tidak ngumpul, tapi Indonesia bentuknya kan memanjang. Itu sangat sulit untuk mengkoordinasikan. Jadi koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah sangat sulit. Maka dengan saling memahami, saling membantu satu dan yang lainnya, yang tadi saya katakan antar agama lah, antar pemeluk agama, lintas agama itu ya baik, itu seperti itu, dan itu harus dilakukan dengan tulus. Ini dimulai ya, besok ketika Natalan bagaimana kemarin Natalan itu yang menjaga gereja itu juga orang Muslim begitu itu. Jadi itu perkembangan yang bagus sekali dan ini perlu dilestarikan dan perlu ditingkatkan. Nanti ada ide-ide apa lagi yang menggambarkan kepedulian yang seperti itu. Jadi ayem begitu ya. Lebih sejuk. Ayem, sejuk, tenang, hidup itu berdampingan dengan teman-teman kita yang lain. Termasuk kan ketika war takjil itu, yang jual takjil itu juga jadinya lintas, Bu. Ada yang teman-teman dari nonis tadi juga menjual takjil, dan yang membeli juga dari Muslim. Begitu juga sebaliknya, ada yang teman-teman Muslim jualan takjil, malah yang borong itu malah yang nggak puasa dan dia non-Islam. Artinya di situ ada terjadi perputaran perekonomian yang disebabkan adanya oleh toleransi begitu ya. Betul itu. Artinya sisi kedewasaan bangsa kita kalau dari toleransi perkembangannya seperti apa? Mungkin bisa ini dulu kan sangat melihat perkembangannya sebagai akademisi senior, saya melihat seperti apa gitu. Iya, ini yang tadi saya katakan, ini satu perkembangan positif ya. Jadi dengan kejadian-kejadian kemarin lalu yang mungkin melukai dan lain sebagainya, sudah pada berusaha melupakan dalam tanda kutip gitu ya, melupakan, sehingga ini kalau saya boleh mengatakan lagi, pemerintah ini yang harus mewadahi situasi-situasi seperti ini sehingga biar berkelanjutan, ada sustainability-nya dalam hal-hal toleransi beragama itu. Sekali lagi bahwa Indonesia banyak pemeluk agama yang berbeda-beda, jadi itu sangat riskan ya kalau kita biarkan semau gue itu, sehingga kalau sudah ada ide-ide personal atau kelompok-kelompok, kesadarannya muncul natural itu betul. Saya nggak tahu ide yang kali ini itu muncul karena situasi dan kondisi gitu ya. Situasi dan kondisi baik itu dalam negeri maupun di luar negeri sana, itu sehingga memunculkan rasa persaudaraan, rasa persatuan, kesatuan, sehingga memunculkan itu gitu. Nah, saya harap pemerintah
juga harus hadir dalam mewadahi situasi-situasi seperti ini begitu. Jadi lebih terfasilitasi. Betul, betul. Kehadiran pemerintah itu wajib. Ya, satu untuk kalau saya istilahnya memberi wadah itu, yang kedua memfasilitasi itu. Kalau enggak mewadai ya memfasilitasi lah apa yang diperlukan. Kalau pemerintah itu kan sudah ada FKUP itu kan. Itu kira-kira seperti apa? Kerukunan umat beragama itu. Kenyataannya kan ya belum ini ya, forum-forum itu banyak saya pikir ya. Tetapi selama ini ada saja walaupun kecil-kecil yang muncul di dalam masyarakat itu. Sehingga ini sebetulnya kan kita itu harus memulai mengevaluasi apa yang terjadi gitu. Sehingga ketika kita ada forum tetapi kok ya masih muncul seperti itu. Dengan kondisi-kondisi seperti ini itu perlu dilihat apa sebetulnya. Saya percaya dan saya yakin munculnya itu pasti ada gagasan-gagasan yang disebabkan karena situasi atau karena apa begitu. Itu pasti ada pendorongnya lah, faktor pendorongnya begitu. Nah, maka yang ingin saya sampaikan adanya forum-forum itu ternyata juga masih menimbulkan gitu ya. Masih ada ini. Maka perlu dievaluasi entah forumnya, entah pemerintahnya sendiri itu apa yang kurang sebetulnya dan apa yang perlu dilakukan. Kondisi-kondisi seperti ini itu terus. Maksud misalnya mengkoneksikan tadi pemerintah ada FKUP, kemudian di tataran personal dan kelompok natural bahwa sudah berjalan terkoneksi dengan baik. Betul. Kan bisa menjadi semakin sempurna. Iya, karena tidak sekedar membentuk satu organisasi itu saya pikir tidak cukup, tetapi bagaimana mengkoordinasikan semua organisasi terbentuk. Iya. Bagaimana good governance itu akan tercipta kalau seperti ini tidak terwadahi, tidak terakomodir begitu ya. Gitu. Tapi kalau secara spesifik bisa dikatakan bahwa trennya positif ya Bu ke depan itu. Iya. Toleransi, kesadaran masyarakat sudah tinggi. Iya. Maka pemerintah ya harus menjamin ini. Kalau kita kaitkan dengan Lebaran dan Ramadan berarti termasuk hikmah dan berkah dari Ramadan itu ya? Iya, betul. Ada hikmahnya di balik Ramadan, Lebaran begitu. Bahkan mungkin kalau tadi Ramadan itu ada war takjil, orang non-Islam terlibat menjual takjil, terlibat membeli takjil Muslim, bahkan ada yang gratis juga membagi dari teman-teman di gereja begitu, bagi kepada teman-teman Muslim yang beribadah puasa. Dan tadi disampaikan ada menjaga pada saat Natal orang Muslim, dan mungkin besok pas Lebaran biasanya juga muncul juga video-video yang teman-teman beragama lain itu mungkin terlibat di persiapan Idul Fitri, sholat Idul Fitrinya. Trennya sangat baik ya. Iya, menurut saya seperti itu. Baik, kemudian berikutnya mungkin karena edisinya adalah edisi khusus dan Ramadan dan juga Lebaran, mungkin itu closing statement boleh mungkin menyampaikan ucapan Idul Fitri atau mungkin ada hal spesifik yang ingin disampaikan terkait dengan Lebaran. Iya. Terima kasih. Ini di akhir bincang-bincang kita, saya sedikit atau pendek kata akan menyampaikan bahwa selamat menyongsong Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, saya mewakili teman-teman Civitas Akademika Universitas Tunas Pembangunan, dan saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya sedikit ini menghimbau bahwa
kita semua harus tetap bersama-sama, rukun, dalam banyak perbedaan demi NKRI ini, Indonesia Raya. Terima kasih. Pinggirnya NKRI menjadi satu momen, iya, memperkuat persaudaraan. Baik, dan mungkin satu lagi, saya nanti minta waktu lagi. Setelah edisi ini, barangkali tadi kan spill terkait dengan politik nasional ya. Karena kita berada di Kota Solo, mungkin nanti teman-teman tim dari GST akan menyiapkan edisi khusus juga untuk mengangkat terkait politik di Kota Solo. Karena sebentar lagi kan akan ada pilkada Kota Solo ya. Pesta lagi ya. Hari ini sudah mulai ramai-ramai juga. Iya. Kita UTB Surakarta karena punya akar kebijakan publik ya, akademisi di bidang FISIP ya, juga mungkin nanti bisa bercerita lah ya, bisa bincang-bincang terkait dengan itu. Iya, insya Allah. Jadi minta waktunya lagi nanti itu, dan mungkin saya juga secara pribadi mengaturkan mohon maaf lahir dan batin kepada Prof. Winarti selaku Rektor UTB, dan juga terima kasih Bu Rektor sudah memberikan banyak sekali inspirasi bagi kita semua, keluarga besar UTB dan juga teman-teman mahasiswa. Jangan lupa ya rekan-rekan mahasiswa semuanya harus selalu optimis dan memanfaatkan, ya. Artinya memanfaatkan hal-hal positif. Kalau kita punya Bu Rektor yang sangat pakar di dalam bidang kebijakan publik, artinya mungkin kalian bisa mengambil riset atau mungkin mau konsultasi banyak hal kepada Bu Rektor sangat terbuka. Iya. Selama saya bisa. Mungkin nanti kalau teman-teman mahasiswa mau bikin podcast dengan Bu Rektor di sini juga bisa kita. Siap. Kita sesuaikan waktu. Di sini ya. Kita tunggu, dan terakhir saya sampaikan terima kasih banyak Bu atas waktunya dan kesempatannya untuk berbagi berbincang di sini di edisi khusus Ramadan dan Lebaran 1445 Hijriah. Dan teman-teman sobat GST, Ganesha Speak Time UTB Surakarta, akhirnya saya akhiri bincang kali ini GST edisi spesial Ramadan dan Lebaran. Terima kasih, sampai jumpa lagi di edisi GST berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UTB juara.